Halo, saya Justin Stewart Leonardo akan membahas paket soal jawab untuk persiapan ujian, khususnya untuk bab fungsi dan komposisi fungsi. Langsung saja mari sama-sama kita mulai pembahasan berikut ini. Baik, kita mulai dengan soal yang pertama di sini. Nah, kita diberikan gambar 4 grafik fungsi. Dari sini yang ditanyakan adalah kita perlu menentukan manakah yang merupakan suatu fungsi atau pemetaan. Jadi untuk penyelesaiannya, kita perlu menarik garis sejajar sumbu Y. Ketika satu garis vertikal memotong grafik fungsi fx itu tepat di satu titik, maka itulah yang dinamakan dengan fungsi. Dari sini kita bisa lihat bahwa garis merah sejajar sumbu Y itu memotong grafik yang 4 lebih dari satu kali, ya, sehingga grafik yang 4 ini bukanlah fungsi. Namun yang fungsi ini adalah grafik nomor 1 karena memotong fx di satu titik. Kemudian grafik yang nomor 2 juga sama, dan grafik yang nomor 3. Sehingga jawaban yang tepat yang merupakan fungsi adalah grafik 1, 2, dan 3. Seperti itu. Oke, kita lanjutin ke soal yang kedua. Di sini ya. Diketahui fx adalah x kuadrat min 5x untuk syarat x yang lebih besar atau sama dengan 2. Dan fx sama dengan x plus 12 untuk syarat x yang lebih kecil dari 2. Maka di sini ditanya F5 tambah F0 dikurangi F2. Kita cari F5-nya di sini. Kita tahu 5 itu memenuhi interval yang ini, yang lebih besar sama dengan 2. Jadi kita bisa tulis F5 dengan 5 kuadrat dikurangi 5 kali 5. Kalau kita hitung hasilnya 0. Kemudian untuk F0 di sini, 0 itu memenuhi interval yang ini, yang lebih kecil dari 2, ya. Karena yang lebih kecil dari 2, maka kita tuliskan F0 sebagai 0 plus 12. Yang kalau kita hitung, hasilnya 12. Dan untuk F2 di sini, F2, karena 2 itu memenuhi interval yang ini, yang pertama, X lebih besar atau sama dengan 2, kita tulis F2 sama dengan 2 kuadrat kurangi 5 kali 2. Kalau kita hitung, hasilnya min 6. Dan yang ditanya di sini adalah F5 tambah F0 kurang F2. Jadi kita tulis F5 tambah F0 kurangi F2. Ini mesti sama dengan 0 tambah 12 kurangi minus 6. Yang tentunya hasilnya adalah 18. Gitu. Kita lanjut lagi ya. Iya, kemudian untuk soal yang ketiga di sini. Jika fx sama dengan min x plus 3, maka fx kuadrat tambah f kuadrat x kurangi 2fx adalah titik-titik. Nah, kita tahu fungsi dasar yang itu adalah fx di sini yang sama dengan min x plus 3. Kita tulis seperti demikian. Gini. Kemudian untuk fx kuadrat, maka kita mengganti variabel x ini dengan x kuadrat ya. Jadi min x kuadrat ditambah 3 seperti itu. Nah, hati-hati untuk f kuadrat x, maka kita bisa menuliskannya dengan fx dikuadratkan. Ini jadi seperti apa? Tentunya jadi min x plus 3 dikuadratkan, yang hasilnya sama dengan x kuadrat, gitu ya. Min 6x plus 9. Kemudian kita tulis hasil operasi fungsi fx kuadrat tambah f kuadrat x kurang 2fx, ini menjadi min x kuadrat plus 3. Jadi ini fx kuadratnya dulu. Tambah f kuadrat x-nya itu jadi plus x kuadrat min 6x plus 9 dikurangi 2fx ya. Berarti kurangi 2 kali min x plus 3 gitu ya. Tentunya kita tahu ini jadi plus 2x min 6. Langsung saja saya tulis ya. Jadi plus 2x min 6.
Ini kalau kita hitung, ini hilang ya. Kemudian min 6x tambah 2x, ini hasilnya adalah min 4x. Kemudian 3 tambah 9 kurang 6. Berarti hasilnya 12 kurang 6 plus 6. Inilah jawaban yang diinginkan, seperti itu. Ya, kita lanjutin ke soal yang keempat di sini. Diketahui fx sama dengan x min 4. Ini adalah fungsi dasarnya. Ditanya, fx kuadrat kurangi fx dikuadratkan tambah 3fx. Kalau x-nya min 2 ya. Nah, untuk fx sama dengan x min 4, kalau fx-nya kita ganti dengan min 2 di sini, maka untuk fx itu akan sama dengan min 2 minus 4, yang tentunya sama dengan min 6. Begitu. Untuk nilai fx kuadrat, berarti min 2-nya kalau kita kuadratkan jadi 4, gitu ya. F4 ini mesti sama dengan 4 kurangi 4 yang sama dengan 0. Dan yang ketiga, untuk fx dikuadratkan, berarti fx-nya di sini adalah f min 2 tentunya, tapi dikuadratkan, ini akan menghasilkan min 6. Kita kuadratkan ya, gitu. Nah, ini hasilnya tentu adalah 36. Ya. Dan setelah kita peroleh ini, kita hitung hasil operasinya. Fx kuadrat berarti tentunya kita udah dapat tadi, ini sama dengan F4 ya. Fx kuadrat dikurangi Fx dikuadratkan. Ini kita tulis lagi. Tambah 3Fx ya. Ini hasilnya adalah 0. Yang ini. Untuk Fx dikuadratkan, ini hasilnya adalah 36, jadi negatif 36. Ditambah 3 dikali Fx, F min 2. F min 2 ini adalah yang minus 6 ini. Tambah 3 kali negatif 6. Ini kalau kita hitung, jumlahnya adalah negatif 54. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan untuk soal yang kelima. Fungsi fx sama dengan akar dari x kuadrat min x per x plus 1. Ini akan terdefinisi pada himpunan titik-titik. Jadi, kita harus mencari daerah asal atau domainnya. Nah, kita tulis kembali di sini fx sama dengan akar dari x kuadrat min x. Ini bisa kita tulis dengan bentuk seperti ini. X kali x min 1. Jadi, kita keluarkan x-nya. Dan yang bawahnya ini jadi x plus 1. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa pembuat 0 dari penyebut dalam akar ini adalah min 1. Dan ingat, akar tidak boleh negatif ya. Dan kita tahu ini ada min 1, ini ada 1, ini ada 0. Pembuat 0 masing-masing. Kita buat garis bilangannya. Ingat, syarat fungsi dalam akar terdefinisi adalah akar mesti lebih besar atau sama dengan 0 dan penyebut tidak boleh 0. Ini kalau misalnya kita gambar di sini, ini ada min 1, ada 0, ada 1 gitu ya. Ini seperti ini. Nah, untuk x-nya 0 boleh nggak? Boleh ya kalau x-nya 0. Untuk x-nya 1 boleh nggak? Masih boleh, karena akan menghasilkan angka 0. Untuk x-nya min 1, itu nggak boleh ya. Kalau x-nya min 1, tentunya akan menghasilkan nilai 0 untuk penyebutnya, dan tidak terdefinisi. Kita cek tanda ya, cek tanda. Misal saya pilih angka 2, saya masukkan ke dalam fungsi akar ini. 2 kali 2 kurang 1 per 2 tambah 1, ini akan positif, itu akan negatif. Positif, ini negatif. Dan kita harus pilih interval yang positif. Untuk interval yang positif, ini adalah interval yang ini. Sehingga kita bisa menuliskan daerah definisinya itu adalah x yang berada di antara 1 sampai 0. Untuk 0-nya kita kasih tanda sama dengan. Dan satu lagi,
X yang lebih besar atau sama dengan 1. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Tentukan domain dan range dari fungsi Y sama dengan fx sama dengan x per x kuadrat min 4. X kuadrat min 4 sini saya faktorkan jadi x min 2 kali x plus 2. Nah, kalian tahu tentunya ini adalah fungsi rasional. Kalau fungsinya rasional, maka penyebutnya tidak boleh 0. Maka pembuat 0 dari x min 2 dan x plus 2 tentu adalah 2 dan min 2. Sehingga kita harus menghindari dua angka ini. Jadi, domainnya itu adalah x yang tidak sama dengan plus minus 2, tapi x boleh bilangan real. Seperti itu. Atau kalau kita gambar di garis bilangan, ini akan jadi seperti ini min 2, ini 2. Tidak boleh 2 dan tidak boleh min 2 ya. Jadi kita bisa menyatakan df dengan x yang terdefinisi pada x lebih kecil dari min 2, x yang berada di antara min 2 sampai 2, atau x yang lebih besar dari 2, itu ya, koma x elemen real. Nggak usah ditulis lagi x elemen real ya, karena intervalnya udah ditulis ini. Itu ya. Atau kita bisa menyatakannya dalam bentuk notasi, seperti ini. Dalam bentuk notasi, berarti ini kurung lengkung. Yang tentunya adalah minta hingga sampai min 2. Kemudian min 2 sampai 2. Dan 2 sampai tak hingga. Untuk range-nya di sini, range fungsi rasional Y ini, apakah ya bisa 0? Bisa, karena pembilangnya merupakan sebuah fungsi di sini ya. Fungsi X yang bisa kita ganti sama berapa aja. X-nya itu bilangan real gitu. 0 bisa nggak? Bisa. Bilangan negatif bisa nggak? Bisa ya. Oleh karena itu, maksud saya range dari fungsi fx itu adalah y elemen real. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Contoh soal yang ke-7. Diketahui x a itu adalah himpunan bilangan real x yang dibatasi dari min 2 sampai 4 ya. Memetakan fungsi f dari A ke real dengan fx adalah 3x min 7 ya. Jadi kita tulis di sini fx-nya adalah 3x min 7. Gx-nya 2x plus 15. Yang ditanya di sini adalah GOFX-nya ya. Daerah hasil untuk GOFX. Nah, GOFX-nya berapa? Kita ganti variabel x di fungsi G dengan fungsi fx. Jadi ini 2, 3x min 7. Gitu ya, plus 15. Yang tidak lain ini adalah 6x plus 1. Min 14 tambah 15 kan plus 1 ya. Nah, setelah kita punya fungsi GOFX-nya yang ini adalah fungsi yang kita inginkan. Bisa lihat, ini ini adalah fungsi yang kita inginkan, dan kita disuruh mencari daerah hasil. Ini daerah hasil, saya misalkan real, memetakan fungsi A ke real ya. Ini himpunan A ini akan menghasilkan range RF yang sama dengan, kalau kita masukkan min 2-nya ke fungsi ini, tentu hasilnya adalah min 12 tambah 1, min 11 lebih kecil sama dengan Y, lebih kecil sama dengan 6 kali 4, 24. Tambah 1 hasilnya adalah 25. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke soal yang ke-8. Diketahui fx adalah x kuadrat min 4. Gx adalah 3x plus 1. Fg min 1 sama dengan titik-titik. Berarti kita menuliskan f dengan komposisi G
dan inputnya adalah min 1, ya. Dari sini, kita cari dulu nilai dari G-1-nya berapa. Nilai dari G-1 ternyata adalah, kalau kita masukkan satunya ke variabel X ini, tentu ini hasilnya adalah 3 kali min 1 tambah 1, yang tidak lain adalah min 2. Dan F min 2 itu adalah min 2 kuadrat dikurangi 4, yang tentu hasilnya adalah 0. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 9. Diketahui fx-nya adalah akar x plus 1 dan fog yang bisa kita tulis dengan fgx di sini itu hasilnya adalah 2 kali akar x min 1. Kita diminta untuk mencari fungsi yang sebelah kanan gitu. Artinya kita masukin gx sebagai input ke fungsi fx. Jadi ini boleh kita tulis seperti ini. Fx-nya itu adalah akar x plus 1. Atau kita tulis sebagai x ini kita ganti sama gx ya. Ini gx plus 1 sama dengan 2 kali akar x min 1. Ini kalau misalnya kita kuadratkan kiri kanan. Seperti ini. Ini tentu akarnya akan hilang. Ini gx plus 1 sama dengan 4 kali x min 1. Dengan kata lain, ini gx-nya akan sama dengan 4 kali x, 4x, minus 4, dan satunya kalau pindah ruas ke sebelah sini jadi minus 1. Jadi kita peroleh nilai gx-nya adalah 4x min 5. Seperti itu. Lanjut lagi. Soal yang ke-10. Diketahui fOGX-nya adalah 9x kuadrat plus 6x plus 1 dan gx-nya sama dengan 3x plus 2. Kita ditanya nilai f min 2 ya. Berarti untuk fOGX kita bisa tulis f-nya dengan inputnya adalah gx. Sini adalah 9x kuadrat plus 6x plus 1. Ini bisa kita faktorkan jadi 3x plus 1 kuadrat supaya lebih mudah ya. Seperti itu. Dan gx-nya itu adalah 3x plus 1. Kita perhatikan di sini karena yang ditanya adalah f min 2, berarti gx yang ini mesti sama dengan min 2 gitu ya. Jadi sebagai akibat saya boleh menyamakan ini dengan min 2 dong, ya. Jadi 3x sama dengan min 2, satunya pindah ruas ke sini, min 2 min 1 itu min 3 dan x-nya itu adalah min 1. Setelah kita dapat x-nya min 1, kita masukin x-nya ke mana? Kita substitusi lagi x-nya ke fungsi yang ini. Ya. Jadi, kan kita udah dapat nih f min 2, berarti f-nya itu dipenuhi oleh x sama dengan min 1 untuk yang g-nya sama dengan min 2. Seperti itu ya. Jadi, 3 kali min 1, min 3 ditambah 1 kuadrat. Jadi, min 2 kuadrat hasilnya tentu adalah 4. Seperti itu. Ya, kita lanjut ke soal yang 11 di sini. Soal yang 11 diketahui fx sama dengan 2x plus 5. Gx-nya x min 1 per x plus 4. Dan fog sama dengan 5, foga ya. Berarti kita menulis f dengan komposisi g. Ya. G dihitung di A, jadi seperti ini. Akan jadi 2 kali gx-nya itu adalah fungsi gx ini kita ganti x-nya sama variabel a. Jadi a min 1 per a plus 4 plus 5 ini mesti sama dengan foga-nya itu 5 ya. Jadi kalau ini gimana? Kalau misalnya udah bentuknya seperti ini. Nah, 5 sama 5 hilang ya. Nah, akibatnya di sini kita peroleh 2a min 2 per a plus 4 sama dengan 0. Nah, kalau kayak gini hati-hati. Penyebut gak boleh 0. Yang boleh 0 tuh hanya pembilang. Jadi 2a min 2 sama dengan 0. Sebagai akibat 2a sama dengan 2 dan a-nya sama dengan 1. Seperti itu. Soal yang ke-12. Diketahui fx sama dengan 3x min 4.
Gx sama dengan 2x plus P. Nah, apabila GOF sama dengan FOG, berarti G komposisi F ini akan sama dengan F komposisi G. Untuk G komposisi F, kita ganti fungsi pada G dengan inputnya variabel yang F gitu ya. Yang ini F-nya kita ganti ke variabel X, maksud saya seperti itu. Ya, ini kalau kita hitung, jadi 2 kali 3X min 4 tambah P, ini mesti sama dengan, nah sekarang dibalik. Kalau dibalik berarti yang ini akan jadi input untuk fungsi F, variabel X di fungsi F. Jadi kita tulis 3 dikali 2X plus P dikurangi 4. Ini kalau kita hitung hasilnya adalah 6X min 8 tambah P sama dengan 3 kali 2X, itu hasilnya adalah 6X plus 3P min 4. Dan ini bisa hilang ya. Kemudian P-nya ini pindah ke ruas sebelah kanan, jadi 2P. Min 4-nya pindah ke kiri. Jadi min 8 tambah 4 hasilnya adalah min 4. Sehingga sebagai akibat kita peroleh P-nya min 2. Seperti itu. Yang kita lanjutkan ke soal yang ke-13 ya di sini. Diberikan FOGX-nya itu adalah X kuadrat min 2X. Seperti biasa kita tulis seperti ini ya. Sebenarnya soal yang diulang-ulang gitu. X kuadrat min 2X dan GX-nya itu adalah X plus 2. Ya. GX-nya itu adalah X plus 2. Nah, ditanya F min 2 ya. Kalau F min 2 berarti GX-nya di sini adalah min 2. Oke. Berarti kita boleh menyamakan GX ini dengan min 2 ya. Jadi tentunya di sini X plus 2 sama dengan min 2. Jadi X-nya sama dengan berapa? Min 4 kan? Jadi setelah kita peroleh FOGX atau dengan kata lain F min 2 di sini sama dengan X min 4-nya kita substitusi ke fungsi yang ini. Jadi min 4 kuadrat dikurangi 2 kali min 4. Kalau kita hitung 16 tambah 8 hasilnya 24. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 14 di sini. Fx dan Gx itu masing-masing merupakan fungsi X. Jika Fx itu adalah 3 akar X dan Gx-nya adalah X kuadrat min 2X min 4, maka nilai F komposisi G dihitung di 4 adalah F G4. Berarti untuk menyelesaikan soal ini kita cari dulu nilai dari G4-nya. Ya. Cari nilai G4-nya itu sama dengan kita substitusikan 4 ke fungsi Gx. Jadi 4 kuadrat dikurangi 2 kali 4 dikurangi 4. Ini hasilnya adalah 4 gitu ya. Maka di sini kalau kita akan mencari FOG 4, kita masukkan ke rumus fungsi F yang ini. Ya. Jadi 3 akar G4 gitu ya. Ini akan sama dengan 3 akar 4 yang hasilnya akan sama dengan 6. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan ke soal yang terakhir di sini. Jika Fx sama dengan akar X kuadrat plus 1 dan FOGX sama dengan 1 per X min 2 kali akar X kuadrat min 4X plus 5, maka ditanya Gx min 3 ya. Jadi, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menulis FOG dengan F komposisi G. Jadi ini seperti ini. F Gx gitu ya. F dengan inputnya adalah Gx. Ini mesti sama dengan 1 per X min 2 kali akar X kuadrat min 4X plus 5. Seperti itu. Dan kita ganti di sini FGX. Berarti kita
memilih variabel G sebagai input untuk fx ini. Jadi boleh juga kita tulis fgx itu dengan akar gx pangkat 2 gitu ya. Ditambah 1 yang hasilnya tentu sama dengan ini. Seperti itu. Jadi kita tulis ya, 1 per x min 2 kali akar x kuadrat min 4x plus 5. Ini kalau kita kuadratkan kiri dan kanan, kita kuadratkan gitu ya. Ini tentu hasilnya akan jadi gx kuadrat plus 1. Ini akan sama dengan 1 per x min 2 kuadrat. Ini tentunya adalah akarnya ini yang ini hilang ya setelah dikuadratkan. Jadi x kuadrat min 4x plus 5 per x kuadrat min 4x plus 4. Kalau satunya pindah ruas, maka kita peroleh gx-nya adalah yang ini. Gx-nya adalah gx kuadrat sama dengan x kuadrat min 4x plus 5 per x kuadrat min 4x plus 4. Karena satunya pindah ruas, berarti kita tulis kurangi 1. Yang tentunya 1 sama dengan ini ya. X kuadrat min 4x plus 4 per x kuadrat min 4x plus 4. Dan sebagai akibat, kita peroleh gx ini kalau dikuadratkan sama dengan yang ini x kuadrat min 4x plus 5 kurangi x kuadrat min 4x plus 4, itu hasilnya 1 per x kuadrat min 4x plus 4, ini tidak lain adalah x min 2 kuadrat ya. Sehingga sebagai akibat di sini gx-nya itu adalah 1 per x min 2. Gitu ya. Jadi kita udah punya fungsi nih, gx itu sama dengan 1 per x min 2. Sekarang ditanya di soal gx min 3. Berarti kita ganti variabel x yang ini dengan x min 3 sebagai inputnya. Kita bisa menuliskannya 1 per x min 3 dikurangi 2 gitu ya. Ini akan sama dengan 1 per x min 5. Oke, demikian pembahasan kisi-kisi kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.